kunci lemariku. Aku cari-cari, tapi kok tidak ketemu ya? Aduh, di mana sih? Sebel. Lili, pagi-pagi kok sudah sebel? Ada apa ya? Oh, kuncinya hilang ya. Nggak apa-apa, ntar aja. Ya, kita mulai sekolah minggu kita aja dulu, yuk. Kita mau sama-sama sekolah minggu hari ini bersama teman-teman sekolah minggu Cibinong. Iya, Oma. Aku lagi cari-cari kunci lemariku, tapi tidak ketemu. Di mana ya aku taruh? Pokoknya sebentar kita cari sama-sama ya, Lili ya. Sekarang, ayo sapa dulu teman-temannya di sekolah minggu. Mereka sudah nunggu tuh. Oke, Oma. Halo teman-teman. Maaf ya, tadi Lili marah-marah karena kunci lemari Lili hilang dan belum ketemu. Tapi sekarang kita mau membuka sekolah minggu kita. Kita mau memuji Tuhan yang mengatakan hati yang gembira dan lagu Aku Bahagia. Yuk kita bernyanyi sambil menari dan semuanya jangan lupa berdiri ya. Oke, kita berdiri semua. Seperti obat hati yang senang.
kita akan berdoa untuk membuka ibadah kita hari ini. Lipat tangan, tutup mata. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami mau sekolah minggu, kami mau memuji Tuhan, kami mau mendengar cerita dan melakukan aktivitas. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak sekolah minggu, juga Oma yang akan melayani mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tadi kita sudah nyanyi tentang hati yang gembira adalah obat. Juga kita nyanyi bahwa kalau hati kita bahagia, Tuhan Yesus angkat beban kita. Ya, nah sekarang kita mau apa lagi sih Lili? Iya Oma, aku sudah gembira. Makanya aku mau nyanyi lagi sebelum mengaku iman percaya kita. Apa lagunya? Selamat pagi Tuhan dan bertambah-tambah dalamnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Tangan dulu yuk. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah lompat tingginya, kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah tingginya, kasih Yesus dalam. Katakan dalamnya, lebih dari laut lebarnya, muter tingginya, oh tinggi sekali, kasih Yesus dalamku. Kita mau lebih semangat lagi, katakan bertambah-tambah dalamnya, bertambah lebarnya, bertambah tingginya, kasih Yesus dalamnya, lebih dari laut lebarnya, mengelilingi bumi tingginya, oh tinggi sekali, kasih Yesus dalamnya. Lebih dari apa? Dari laut lebarnya, mengelilingi bumi tingginya, oh tinggi sekali, kasih Yesus dalam. Kasih Yesus dalam. Sekali lagi, kasih Yesus dalam. Haleluya. Pengakuan iman Gereja Kibai. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma jadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke surga adalah Juru Selamat, Pengudus, Tabib Semawi, Imam Besar, dan Raja atas segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus,
yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada surga dan neraka, serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan ya, dari Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai 34. Nah, bagaimana? Kamu siap untuk belajar firman Tuhan, Lili? Siap, Oma. Tapi kita nyanyi lagi ya. Lagunya tentang firman Tuhan ada di hatiku. Ya, oke. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Anak-anak, selamat hari Minggu, selamat berlibur. Pastinya kalian sudah pada naik kelas kan? Biasa, ada yang naik ke kelas yang lebih tinggi, ada yang masuk ke sekolah yang lebih baik lagi. Semua itu karena anugerah Tuhan. Puji Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari bacaannya adalah dari Kisah Para Rasul 19 ayatnya Kisah Rasul 16. Kisah Rasul 16 ayat 19 sampai 34. Jadi Kisah Rasul 16 ayat 19 sampai 34. Oke? Kalau sudah siap, kita akan berdoa dulu minta pertolongan Roh Kudus. Siap? Oke. Tuhan Yesus, hari ini kami akan belajar firman Tuhan. Kami percaya bahwa firman Tuhan yang akan kami dengar akan membantu kami untuk menjadi lebih baik. Roh Kudus akan menolong kami, baik itu Oma, baik itu anak-anak, untuk kami sama-sama diberkati melalui firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, karena kami telah sedia untuk belajar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, pelajaran kita hari ini adalah tentang doa. Doa yang dapat membantu kita untuk membuat kita percaya, yakin bahwa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Nah, kita akan melihat film tentang Kisah Rasul 16 ayat 19 sampai 34. Oke? Semuanya menonton dengan baik ya. Nanti Oma akan membuat pertanyaan. Perjalanan kali ini sangat menarik dan sungguh pimpinan Tuhan itu luar biasa. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, Menyeberanglah kemari.
kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi. Kami bertemu dengan seorang hamba perempuan. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru. Katanya, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan." hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu, yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, "Orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi." Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa sulung, lalu berlari masuk dan dengan gemetar ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur-bilur mereka. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Nah, sudah siap tak untuk mendengar pertanyaannya? Siapa yang diceritakan di dalam Kisah Para Rasul tadi? Kisah Para Rasul 16.
Ayo, angkat tangan yang tahu. Ya, betul. Rasul Paulus dan Silas. Mereka ada di mana sih? Di kota apa? Kota Filipi. Ya, mereka sedang berkunjung ke kota Filipi. Mereka mau bertemu dengan jemaat di sana. Nah, apa yang terjadi sih setelah mereka ada di Filipi? Waktu itu mereka sedang mau berdoa, ya. Mereka mau berdoa. Tiba-tiba ada perempuan yang ikut dari belakang mereka dan berteriak-teriak. Apa yang dia katakan? Dia berteriak-teriak bahwa, "Hai, inilah hamba-hamba Tuhan yang menceritakan tentang jalan keselamatan." Terus menerus dia katakan itu. Siapa sih perempuan ini? Ya, di dalam cerita tadi dikatakan bahwa perempuan ini adalah seorang petenung atau peramal, atau kalau sekarang dukun, ya. Di dalam tubuhnya itu ada roh jahat, roh setan yang dapat membuat orang-orang percaya kepadanya, bahwa dia dapat meramal tentang masa depan orang-orang, hingga banyak orang-orang datang kepadanya mau tahu masa depannya seperti apa. Lalu setelah diberitahu masa depannya, mereka membayar perempuan ini, hingga perempuan ini banyak uang. Lalu uang-uang itu juga dibagikan kepada orang-orang di tempat yang dia pakai untuk memberikan ramalan kepada orang-orang. Boleh nggak kita percaya kepada ramal-ramalan? Enggak ya, nggak boleh. Karena tidak ada seorang pun yang tahu tentang masa depan seseorang. Ya. Nah, apa yang terjadi dengan perempuan ini? Dengan kuasa Tuhan Yesus, maka Rasul Paulus menyembuhkan perempuan ini, hingga perempuan ini roh yang ada tinggal di dalamnya keluar dari tubuh perempuan ini. Apakah dia kembali dapat bisa menenun atau meramal? Tidak. Karena yang mengajar tentang meramal itu adalah roh setan tadi yang ada di dalam dirinya. Setelah roh setan itu ditengking atau disuruh keluar oleh Rasul Paulus, maka perempuan ini menjadi perempuan yang biasa saja. Apa semua orang suka? Tidak ya. Karena orang-orang suka kepada ramalan-ramalan daripada percaya kepada Tuhan. Nah, apa yang terjadi? Orang-orang yang tidak suka bahwa perempuan ini tidak bisa meramal lagi, lalu membuat tuduhan palsu kepada Rasul Paulus dan Silas. Mereka dikatakan bahwa adalah orang yang mengajarkan tentang ajaran sesat. Mereka mengacau, membuat keributan. Benar nggak? Tidak. Rasul Paulus dan Silas tidak pernah mengacau atau mengajarkan pengajaran yang sesat. Mereka mengajarkan tentang kebenaran, bahwa satu-satunya jalan untuk selamat ada hanya pada Tuhan Yesus. Nah, mereka menangkap Rasul Paulus dan Silas karena mereka tidak suka. Lalu kemudian mereka memukul Rasul Paulus dan Silas. Setelah itu mereka membawa Rasul Paulus dan Silas itu ke penjara, untuk dipenjara, dan mengatakan kepada kepala penjara, tidak boleh ada orang yang melepaskan mereka. Lalu pertanyaannya, kenapa Tuhan tidak menolong Rasul Paulus dan Silas? Bukankah mereka adalah orang-orang yang mengabarkan kabar baik? Tuhan punya rencana, ya. Tuhan punya rencana melalui Rasul Paulus dan Silas. Rencana Tuhan seperti apa sih? Nah, waktu Rasul Paulus dan Silas ini dibawa ke penjara, mereka dibelenggu. Kamu pernah lihat nggak penjara? Nih, Oma punya gambar tentang penjara. Coba lihat, ya. Penjara itu seperti gini. Orang-orang jahat yang dimasukkan, orang-orang yang melakukan kejahatan yang dikurung di dalam penjara, ya. Ini cuman di terali. Kalau zaman Paulus dan Silas, mereka dimasukkan ke dalam penjara di bawah tanah,
lalu tangan dan kakinya juga dirantai. Duh, sedih deh. Tidak ada orang yang suka dipenjara kecuali orang-orang jahat. Nah, kenapa Rasul Paulus dan Silas juga dipenjara? Sekali lagi, ada rencana Tuhan. Waktu Rasul Paulus dan Silas dibawa ke penjara dan dipenjara, apakah mereka sedih? Tidak. Mereka tetap percaya bahwa Tuhan punya rencana buat mereka, ya. Mereka tetap memuji Tuhan, mereka mendoakan orang-orang yang sudah memukuli mereka dan memfitnah mereka, hingga orang-orang di penjara mendengar pujian mereka, lalu doa mereka bahwa Tuhan akan menolong. Apa yang terjadi? Setelah mereka terus memuji Tuhan dan berdoa, tiba-tiba terjadi gempa bumi. Lalu penjara-penjara itu terbuka pintunya, dan belenggu-belenggu atau borgol-borgol yang ditaruh di tangan dan kaki mereka terlepas. Wow, kepala penjara yang merasakan gempa bumi terbangun. Lalu dia lihat penjaranya, waduh, kok terbuka ya? Lalu dia, aduh, saya mau bunuh diri saja, karena saya sudah dipesan tidak boleh ada yang lari. Pasti semua orang-orang di penjara ini sudah lari. Waktu dia mau melakukan mau bunuh diri, apa yang terjadi? Tiba-tiba Rasul Paulus berteriak, jangan bunuh diri. Kami masih ada semuanya di sini, tidak ada satupun yang lari. Lalu kepala penjara menyuruh membawa obor, karena dulu belum ada listrik. Bawa obor, lihat satu-satu penjaranya. Oh iya, walaupun penjaranya terbuka, tapi mereka tidak lari. Aduh, lalu dia senang sekali. Lalu dia datang ke Paulus mengatakan, aduh, terima kasih Pak. Bagaimana supaya saya selamat? Lalu Rasul Paulus bilang, satu hal yang perlu Bapak lakukan yaitu bertobat. Jangan lagi melakukan kejahatan, terima Tuhan Yesus dan dibaptis. Apakah kepala penjara mau? Benar, dia mau. Dia percaya Tuhan Yesus, lalu Rasul Paulus membaptis dia. Lalu kemudian dia membawa Rasul Paulus dan Silas ke rumahnya, membersihkan luka-lukanya, lalu memberi makan Rasul Paulus, lalu menyuruh Rasul Paulus untuk pergi. Tapi Rasul Paulus bilang, oh jangan dulu, kami mau supaya para pembesar itu tahu bahwa kami orang yang tidak bersalah, kami tidak mengacaukan atau membuat ajaran palsu. Lalu kepala penjara itu pergi kepada orang-orang yang pembesar-pembesar tadi. Lalu mereka mengatakan, wah iya kami salah, kami mau minta maaf kepada Rasul Paulus dan Silas. Kami sudah menganiaya dan memenjarakan mereka, padahal mereka orang yang tidak bersalah. Jadi mereka datang minta maaf, lalu mengantar Rasul Paulus dengan Silas untuk keluar dari penjara. Apa yang kita pelajari hari ini anak-anak semua? Yaitu yang pertama, kita harus tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus punya rencana. Kalau peramal tadi dia bisa meramal-meramal, itu belum tentu benar. Tapi kalau Tuhan Yesus kita, itu kalau memberikan sesuatu pasti benar, ya. Jadi kita harus semakin percaya kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Rasul Paulus tadi tidak mengamuk-ngamuk bahwa saya tidak salah, kenapa saya dipenjara. Tetapi dia memuji Tuhan, dia berdoa, hingga semua orang tahu bahwa dia senantiasa memuliakan Tuhan. Lalu situ Tuhan menolong dia karena doanya, karena dia selalu percaya kepada Tuhan, maka Tuhan menolong dia, hingga kepala penjara itu percaya juga kepada Tuhan Yesus. Itu rencana Tuhan. Kepala penjara bisa percaya kepada Tuhan Yesus, dia dengan semua satu isi rumahnya. Lalu pembesar-pembesar juga Tuhan gerakkan hatinya hingga mau minta maaf kepada Paulus, hingga
Paulus bisa bebas bahwa dia tidak bersalah. Nah, seperti itu juga ya. Kalau ada yang jahat sama kamu, jangan kamu marah-marah lalu ingin membalas, tetapi doakan ya, doakan orang-orang yang jahat hingga Tuhan yang akan mengubah hatinya hingga mereka bisa bertobat dan meminta maaf. Tapi sekali lagi, itu rencana Tuhan. Kita hanya percaya kepada Tuhan. Terima kasih, puji Tuhan. Sampai sekian dulu firman Tuhan, dan mari kita lakukan firman Tuhan. Amin. Baik, anak-anakku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita telah selesai mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Selvi yang bercerita tentang Rasul Paulus dan Silas yang mengajar kita semua, bagi anak-anak kita semua, untuk saling mengasihi dan saling menghormati dan mengasihi musuh-musuh kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada hari ini karena Tuhan telah menolong kami semua, anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu yang telah mengadakan ibadah secara online pada hari ini. Semua itu anugerah Tuhan. Kami bisa mendengarkan firman Tuhan, kami bisa mengajar anak-anak, semuanya ini akan anugerah Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah mengajar kami semua. Kiranya Tuhan Roh Kudus menolong kami, menolong anak-anak kami yang kekasih ini, anak-anak sekolah minggu, untuk menjadi bagian di dalam pelaku firman Tuhan yang diajarkan hari ini, yaitu mengasihi kawan-kawannya di sekolah, mengasihi musuh-musuh mereka sekolah, tidak membalas kejahatan atau kejahatan yang dilakukan oleh kawan-kawan mereka. Dari mereka harus mengasihi mereka, harus mendoakan mereka, karena itulah yang Tuhan ajarkan bagi kami semua, bagi mereka pada hari ini. Kami harus mengasihi sesama kami harus mengasihi orang-orang yang perlu kami kasihi di dalam hidup kami ini. Dan berdoa Tuhan Yesus untuk rencana SIL sekolah minggu yang akan dilaksanakan mungkin pada bulan depan ini. Ya, Tuhan tolong panitia atau guru-guru sekolah minggu yang sedang mempersiapkan acara SIL ini, sehingga acara ini betul-betul dapat berjalan dalam pimpinan Tuhan dan akan memberkat bagi anak-anak sekolah minggu semua, dan akan membawa berkat juga bagi guru-guru, bagi orang tua, dan terutama juga akan seluruh jemaat. Kami berdoa untuk guru-guru sekolah minggu juga supaya tetap semangat, tetap setia dalam membangun pelayanan dalam masa pandemi ini. Kami berdoa juga untuk anak-anak sekolah minggu yang sedang belajar atau sedang libur saat ini. Tuhan berkati mereka semua dimanapun mereka berada hari ini. Dalam mereka juga senantiasa mengucap syukur atas berkat yang Tuhan telah limpahkan bagi mereka. Mungkin ada yang sudah naik kelas, mungkin ada yang sudah masuk sekolah yang baru, atau ada yang sudah libur hari ini. Tuhan berkati. Ya, Tuhan senantiasa menolong orang tua untuk mengasuh anak-anak ini dalam tangan Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu, untuk ibadah kami hari ini, dan kami mohon Tuhan tetap memberikan kami kerinduan, memberikan kerinduan bagi anak-anak sekolah minggu untuk senantiasa setia mengikuti ibadah online pada masa-masa pandemi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Anak-anak yang cantik dan cakep-cakep, hari ini seperti biasa kita akan melakukan aktivitas ya, atau kreativitas. Nah, hari ini kita akan belajar 2 permainan. Kan kamu lagi libur ya sekarang, daripada main gadget, ini kita bikin mainan. Kita main bersama dengan teman biar seru ya. Apa aja permainannya? Yang pertama adalah kita akan bermain dari kotak sepatu. Uma mencarikan permainan dari barang-barang bekas ya. Ini gambar monyet yang Oma gambar di kotak sepatu. Lalu mulutnya itu dilubangi ya, dilubangi. Lalu kemudian kita ambil ini apa namanya? Kantong kresek bekas, lalu kita lem di sekitarnya.
buat apa sih? Nah, coba lihat. Nah, ini kotak sepatu yang sudah digambar dan sudah dilubangi. Ini permainannya seperti ini. Kita punya bola ya, bola atau kelereng bisa. Kalau kelereng kalian punya, maka mulutnya harus dikecilkan lagi, jangan terlalu besar. Ini karena Oma punya bola-bola, maka Oma bikin yang sesuai dengan mulutnya ya, mulut dari gambar kita tadi. Cara mainnya seperti apa? Yaitu kalau sudah kita lakukan ya, coba lihat. Nah, bagaimana kita berlomba memasukkan 5 bola-bola ini ya, 5 bola-bola ini untuk masuk ke dalam mulut gambar ini tadi, gambar monyetnya ya. Ya, kita goyang-goyang aja seperti ini. Nah, masukkan. Nah, seperti siapa yang cepat memasukkan 5 bola-bola tadi ke dalam mulut dari gambar kita tadi. Nah, masuklah. Nah, seperti itu semuanya masuk. Nah, ini satu permainan yang kalian bisa mainkan. Nah, fungsi dari kantong kresek ini yaitu bolanya nggak lari kemana-mana. Kalau sudah masuk semua, kita mau lanjutkan bermain, kita taruh lagi nih bolanya seperti ini. Gampang kan? Dan ini mudah dibuatnya karena semua bahannya ada di rumah. Oke? Nanti kita lihat permainannya ya. Nanti Kak Nani, Kak Rizka akan main bersama-sama. Siapa yang cepat, seru pastinya. Yang kedua, nih kita juga bisa main seru-seruan nih. Nah, seperti ini. Coba kamu lihat. Ini kaki-kaki yang ditaruh pada double tip ya. Lalu kita bisa main seru-seruan bagaimana dia berjalan. Nah, seperti itu deh ya. Itu. Jadi kamu bisa sama-sama mainkan dengan temanmu siapa yang nomor 1 mencapai garis finish. Caranya mudah banget. Nah, double tip ini kita lem ya. Coba lihat. Ini kita taruh lidi. Nih, satu lidinya ke sana, satu lidinya ke sini. Seperti itu. Lalu kemudian kaki kamu taruh, tempel di kertas. Lalu kamu bentuk kakimu seperti ini. Lalu gunting. Kemudian ambil sedotan bekas aja. Lalu kamu tempel di sini di belakang. Bisa pakai double tip, bisa pakai lem tembak. Pokoknya dia melengket seperti ini ya. Seperti ini. Jangan ditaruh ke sini ya, mestinya ke samping. Lalu sama dengan yang kanan juga. Kalau ini kiri, ini kanannya. Setelah tertempel, nah kita taruh, masukkan di dalam lidi tadi ya. Lidinya kita masukkan seperti itu. Ini di sini. Nah, yang ini di sini. Nah, setelah itu kalian siap deh main. Nah, siapa yang nomor 1? Nah, seperti itu ya. Jadi sama-sama garis start, lalu kemudian digoyang deh siapa yang nomor 1 nyampe ke garis finish. Seperti itu, oke? Sip. Nah, selamat liburan, selamat bermain yang seru-seru bersama dengan anak-anak sekolah minggu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Wah, senangnya hatiku sudah memuji Tuhan, dengar cerita, lalu ada mainan yang dibuat untuk liburan. Sekarang aku sudah ingat di mana aku taruh kunciku. Aku mau ambil Tunggu dulu. Jangan dulu pergi, kan kita belum mengakhiri sekolah minggu kita. Tuh, tutup dulu dong sekolah minggunya. Nyanyi dulu, doa. Oke, Oma. Tapi kita belum memberi persembahan untuk Tuhan. Iya ya, hampir lupa.
kita memberi persembahan. Nah, kita akan memberi persembahan. Kita mau nyanyi lagunya tentang bersyukur, ya, sambil kita bawa persembahan kita. Oke, Lili? Oke. Dia baik padaku dan dia baik padamu. Dia baik pada kita semua. Mari bersyukur atas kebaikan Tuhan. Bawa persembahan dengan penuh sukacita. Mari bersyukur atas kebaikan Tuhan. Bawa persembahan dengan penuh sukacita. Dia baik padaku dan dia baik padamu. Dia baik pada kita semua. Mari bersyukur atas kebaikan Tuhan. Bawa persembahan dengan penuh sukacita. Mari bersyukur atas kebaikan Tuhan. Bawa persembahan dengan penuh sukacita. Oma, Tuhan Yesus baik ya. Dia selalu menolong kita tepat pada waktunya. Iya, benar. Kita harus terus percaya sama Tuhan Yesus. Bukan hanya Lili, semua anak-anak juga harus percaya kepada Tuhan Yesus dan harus terus berdoa memohon pertolongan Tuhan. Nah, kita akan mengakhiri sekolah minggu kita dengan nyanyi God is so good. Lalu Opa akan tutup di dalam doa penutup. Yuk sama-sama kita nyanyikan. Kita bangkit berdiri semua. Kita nyanyikan God is so good. Teman-teman, kalian tahu nggak? Tuhan Yesus sangat baik. Yes, God is so good to us. 对，耶稣真好。Allah itu baik, amin. Allah itu baik, amin. Allah itu baik, ya baik untuk saya. Allah itu baik, amin. Allah itu baik, amin. Allah itu baik, ya baik
Yesu acha he, acha acha, Yesu acha he, kushi kushi he, acha he, kushi kushi he, acha he, kushi kushi he. Tiba saatnya kita akan menutup ibadah kita pada hari ini, dan juga kita akan berdoa bersama-sama, doa persembahan. Anak-anak telah mengumpulkan persembahannya masing-masing di rumah dan nanti akan diserahkan kepada gurunya untuk dimasukkan di dalam perbendaharaan gereja. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur pada hari ini bahwa melalui ibadah online ini anak-anak kami sekolah minggu juga telah memberikan persembahan mereka kepada Tuhan. Ini Tuhan terima dengan baik apa yang mereka persembahkan dengan penuh sukacita, dan Engkau berkati apa yang ada pada mereka dan pada orang tua yang telah memberikan persembahan bagi-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memberkati anak-anak kami dan mereka dari kecil belajar untuk memberikan persembahan bagi-Mu. Kami mengucap syukur bahwa saat tibalah saatnya ibadah kami pada hari ini dapat selesai dengan baik hanyalah oleh anugerah Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang akan menolong kami dan Tuhan akan memberikan kami semangat pada hari akan datang, agar kami tetap setia, tetap taat di dalam mengikuti ibadah-ibadah online yang diadakan setiap minggu. Tuhan berkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.